Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Sangat senang menyapa dalam Sapaan Gembala GKI 5 bersama saya Pendeta Ima Frontantina Simamora. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami mohon atas kasih sayang Tuhan, Tuhan urapi dengan cinta kasih Tuhan. Berkati segala sesuatunya dengan penyertaan kasih Tuhan, sehingga kami boleh merasakan anugerah dan berkat Tuhan. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian 9 ayat 11 sampai 13. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada sepasang suami istri yang cukup tua dan sudah masuk masa pensiun. Sebut aja keluarga Katie. Oma Katie ini memutuskan untuk tinggal di sebuah desa, tempat yang baru. Mereka biasanya tinggal di kota, tapi untuk mendapatkan suasana yang berbeda dan juga lebih santai, lebih tenang, mereka berpikir lebih baik mereka tinggal di sebuah desa. Ketika sampai di desa, mereka tidak kenal satu dengan yang lain. Mereka menjadi orang asing. Paling juga ketemu orang dan saling menyapa. Lama-lama tinggal di desa menjadi sesuatu yang membosankan. Dan Katie terpikir, dia suka sekali membuat kue-kue ringan, biskuit-biskuit yang biasa dia sediakan untuk keluarganya. Bahkan kalau keluarganya berkumpul saat Thanksgiving. Katie memutuskan hari itu dia memasak lebih banyak cookies atau biskuit-biskuit kue dengan berbagai rasa. Suaminya bertanya, buat apa masak kue begitu banyak? Dan dia berkata, nanti teman-temanku akan datang. Mereka kamu mereka kamu undang dari kota untuk ke sini? Tentu tidak, kata Katie. Teman-temanku ada di sini. Lalu setelah selesai matang, Katie mengeluarkan, meminta suaminya John untuk menyiapkan meja dan seperti sedang piknik. Mereka menyiapkan teh dan cookies. Lalu mereka menuliskan tulisan, mari mampir dan nikmati cookies ini. Katie pun dan John ada di sana. Setiap orang yang lewat, mereka nyapa dan mereka mengajak, ayo mari, kami punya cookies untuk Anda. Ya, memang tidak semua orang akan singgah. Tetapi ajakan itu menjadi ajakan pertama kali mereka, Katie dan John bersama tetangga-tetangga mereka punya waktu sebentar untuk saling menyapa dan mengobrol. Akhirnya berlanjut minggu depan yang seperti itu, dan semakin hari semakin banyak orang berkumpul di pagi hari untuk bersama-sama ikut menyiapkan, bahkan sharing teh dan juga cookies. Kadang sore hari. Akhirnya kebiasaan ini menjadi kebiasaan untuk bersama-sama berkumpul dan bisa pindah-pindah. Dalam kisah Nuh, bagaimana Tuhan terlibat memakai Nuh, memimpin manusia untuk ikut serta terlibat dalam karya penyelamatan. Janji Tuhan kepada Nuh bukan hanya janji yang tidak akan ada air bah, tetapi ini janji di mana menjadi bukti Tuhan melibatkan dirinya bagi kehidupan. Ketika kita berkata bahwa dalam hidup ini kita terpanggil untuk saling mengasihi dan mencintai, maka kita juga harus bersedia ikut terlibat di dalamnya. Terlibat untuk menghadirkan kasih Tuhan.
Seperti Kathy dan John, ketika dia hadir di dalam satu desa, dia mengharapkan ada kebersamaan, cinta kasih yang hangat, maka Kathy dan John mau terlibat di dalamnya. Menghadirkan, menciptakan, dan ikut serta, bahkan membagikan cinta kasih. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah terlibat dalam karya-karya cinta kasih dan keselamatan bagi kehidupan. Saya dan saudara adalah bagian bukti keterlibatan Tuhan dalam mencintai kehidupan ini. Allah yang sangat mencintai kita. Sudahkah kita melibatkan diri dalam menghadirkan cinta kasih Tuhan? Bukan melalui apa yang tidak ada pada kita, tetapi apa yang ada pada kita. Bukan yang belum ada, tetapi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus mencintai kita. Tetap semangat. Amin. Mari kita siapkan hati kita naikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang sangat baik, Allah yang luar biasa, memasuki bulan Februari ini, Tuhan urapi kami agar kami kembali diingatkan akan cinta kasih Tuhan. Di bulan Februari ini kami juga akan mengikuti dan memasuki masa raya Paskah melalui Rabu Abu. Di bulan Februari ini kami juga akan merayakan bagian dari bangsa Indonesia dalam pemilu. Tuhan Yesus yang sangat baik, biarlah ini menjadi momentum gereja, baik kami pribadi maupun gerejamu, untuk ikut serta menghadirkan karya kasih Tuhan dan cinta kasih Tuhan. Sembari kami juga mengingat mereka yang sedang berjuang dalam kehidupan ini. Di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah komunitas, masih ada banyak orang yang merasakan kesunyian, kesepian, kesendirian, dan ditinggalkan. Tuhan Allah yang luar biasa, tolonglah. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami mengingat mereka yang sedang sakit. Ibu Tris, Bu Heni Cahaya, Nathanael, Abigail, dan urapi dengan penyertaan dan hikmat dari Tuhan. Tuhan juga berkati untuk proses pemulihan Bapak Feryadi, Tuhan. Kau juga sertai Ibu Esther. Kau berkati juga saudara-saudara kami yang kami sedang sakit dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami tetap mendukung dalam kasih dan penyertaan untuk keluarga Bapak Sregar, Bapak Pardede, Tuhan berkati dengan pemulihan dan keteguhan iman. Tuhan sertai juga untuk kehidupan anak-anak kami, Tuhan, dalam sekolah dan kuliah mereka. Tuhan, kami mengingat dan berdoa untuk mereka yang sedang berulang tahun. Tuhan berkati dengan hikmat kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk Ibu Lianti, Bapak Grand Febrian Siahaya, Ibu Susana, Ibu Kristina Lesmana, anak terkasih Yunike, Yoel Ersinal Sal Ginting, untuk Samantha, untuk Feris Alvero Simbolon, Madeline Abigail Yonatan, untuk Feriawan Sutikno, untuk Fransiskus Agung Susanto, untuk Ibu Sulistianingsi, dengan penyertaan kasih Tuhan dan anugerah Tuhan. Ya Allah yang luar biasa, berkatilah mereka semua. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami yang kami haturkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau
sampai selamanya.